Apa ya? Yang kemarin. Tahu gak? Pernah lihat gitu. Pernah lihat deh. Lain nama di Indonesia. Itu. Kita open room ya, udah jam 8 ya. Ya, Bu. MC Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya. Bersikap. Siap. Kita berdoa. Tangannya ditundukkan. Siap membaca doa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innahu la haula wala quwwata illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kemudian teman-teman yang kurang sehat atau keluarga yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mereview pembelajaran apa saja? MTK Sunda. Kita sudah siap ya untuk mengikuti review pembelajaran matematika dan bahasa Sunda. Busi mau cek dulu nih teman-teman di layar kedua, teman-teman yang belum mengaktifkan kamera silahkan diaktifkan. Kemudian Onsil, Wisnu, Naura, Akhtar, dan saya Nasal, Manafes, Asli, Fabian, Sabran. Kemudian nama atas Bapak Dendi Apriyandi, silakan diganti ya Kak namanya. Kakak Neva, Kakak Sakit.
Bu, Bu, itu siapa Bu yang 6C 00000. 6C doang. Iya. Kakak Nadifa kayaknya. Kemarin yang 6C Kakak Nadifa. Tapi nggak tahu nih hari ini. 6C 000. Ya Allah. Bukan aku, Bu. Oh iya. Nadifa. 6C Nadifa. Oh, Ayo teman-teman diaktifkan dulu videonya. kita dulu teman-teman videonya. Oke, alhamdulillah ya. Nih teman-teman, sudah disiapkan alat tulis dan buku tulisnya? Sudah ditunjukkan? Tuliskan dulu ya. Baik, alhamdulillah ya. Materi pertama, matematika yang dijelaskan akan direview oleh Bu Asti. Pada Bu Asti, silakan Bu Asti. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa aja. Semoga teman-teman tetap sehat ya, semangat. Sebelumnya, kita awali dulu yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Asti mulai menjelaskan, jangan lupa kalian menerapkan habit 5, yaitu seek first to understand, then to be understood. Silahkan di-mute dan perhatikan ketika Bu Asti sedang menjelaskan, atau Bu Isi atau Bu Iwi sedang menjelaskan. Mengerti? Iya. Mengerti. Selanjutnya Bu Asti akan menjelaskan tentang operasi hitung dengan bulat, pecahan, dan campuran. Sebelum kita masuk ke bilangan bulat, yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu ada garis bilangan. Garis bilangan itu suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Ini yang disebut garis bilangan. Kalau misalnya ke sebelah kanan itu bilangan bulat positif. Kalau ke sebelah kiri itu bilangan bulat negatif. Dan di tengah-tengahnya pasti ada 0, bilangan 0. Bilangan bulat positif itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama itu operasi penjumlahan. Kalau penjumlahan menghadap arah yang tetap, yaitu ke sebelah kanan, itu penjumlahan. Kalau pengurangan, operasi pengurangan itu berbalik arah. Nih, terus ada juga tanda positif. Tanda positif itu bilangan positif tentunya. Terus selanjutnya ada tanda negatif, itu mundur atau yang ke sebelah kiri. Contoh soal. 9 ditambah min 6 sama dengan 3. Dia awalnya ada di titik 0. Lalu dia maju 9 langkah sampai ke angka 9. Ditambah min 6. Meskipun itu ditambah, tapi ada min. Berarti dia mundur. Mundur 6 langkah. Jadi dia berdiam diri tepat di 3. Seperti itu. Ini rumus-rumus penjumlahan. Penjumlahan
Misal, bentuknya positif. Positif ditambah positif, itu sama dengan positif tentunya. Contohnya, 6 sama dengan 13. Positif 6 ditambah positif 7 sama dengan positif 13. Kalau yang selanjutnya, positif ditambah negatif, itu hasilnya bisa positif atau negatif. Dilihat, bilangan yang paling besarnya apa? Misal contoh, 5 ditambah min 8. Bilangan paling besarnya min 8. Berarti hasilnya atau bentuknya itu min. Tapi meskipun di situ ada penjumlahan, dia tetap dikurang. Karena 5 ditambah minus 8. Selanjutnya, ada juga nih, 8 ditambah min 5. 8 dan 5 lebih besar 8. 8 bentuknya positif. Berarti hasilnya tentu positif. 8 ditambah min 5, meskipun ada ada penjumlahan di sini, sorry. Meskipun ada penjumlahan, tapi di sini ada min. Dia beda bentuk. Jadi meskipun penjumlahan, dia tetap dikurang. Seperti itu. Selanjutnya, min ditambah positif, negatif ditambah positif sama dengan bisa negatif, bisa positif. Negatif 9 ditambah 3 sama dengan negatif 6. Seperti tadi, bentuknya mengikuti bilangan yang lebih besar. Antara 9 dan 3, bilangan yang lebih besar itu 9. 9 itu punya bentuk negatif, berarti hasilnya negatif. Seperti itu. Yang lain, min 3 ditambah 9. 3 dan 9 lebih besar 9. Berarti bentuknya positif. Meskipun ditambah, ya hasilnya tetap dikurang. Itu 6 ya, hasilnya bukan 9. Selanjutnya, negatif ditambah negatif, itu hasilnya baru negatif. Meskipun, karena di sini bentuknya sama, jadi dijumlah, meskipun bentuknya negatif. Seperti itu. Selanjutnya Bu Isti atau Bu Iwi. Ini ada di sini ada rumus pengurangan. Sama seperti penjumlahan. Baik, teman-teman bisa dicatat dulu ya untuk rumus penjumlahannya nih. Plus ditambah plus sama dengan minus. Perumusan ini silakan dicatat ya. Penjumlahan. Rumusnya saja boleh sama contohnya ditulis. Sudah teman-teman untuk penjumlahan? Oke, kita lanjut ya Bu Asti ke pengurangan. Pengurangan sama ya dengan penjumlahan. Misal, positif dikurang positif. Itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya di depannya lebih besar, ya tentu hasilnya positif. Contohnya, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 6 sama dengan minus 3. Itu yang di depannya lebih kecil, jadi hasilnya negatif. Selanjutnya, positif dikurang negatif sama dengan positif. Misal, jika pengurangan ketemu negatif, pengurangan ketemu negatif atau pengurangan ketemu dengan min, itu berubah menjadi penjumlahan. Ingat-ingat ya, pengurangan ketemu dengan negatif, itu menjadi penjumlahan, berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Terus selanjutnya, min dikurangi positif sama dengan minus. Min 9 dikurangi 3 sama dengan hasilnya min. Karena berjauhan, tapi mereka dijumlah.
Min 9 dikurangi 3, jadi min 12. Seperti itu. Selanjutnya, min dikurangi min sama dengan bisa positif, bisa negatif. Contohnya yang pertama, min 2 dikurangi min 6 sama dengan 4. Min 2 dikurangi min 6. Di pengurangan ketemu sama min 6. Berubah menjadi penjumlahan. Seperti yang tadi di rumus penjumlahan atau contoh penjumlahan. Dia hasilnya jadi 4. Terusnya, min 6 dikurangi min 2 sama dengan min 4. Min 6 dikurangi min 2. Pengurangan ketemu dengan min 2. Menjadi penjumlahan. Dan min 6 berarti ditambah 2. 6 lebih besar daripada 2 berarti hasilnya negatif. Tapi dikurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi negatif 4 seperti itu. Selanjutnya ada rumus perkalian. Hendaknya ya. Positif dikali positif itu pasti hasilnya positif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Kenapa Bu bisa negatif? Karena negatif itu lebih kuat. Negatif dikali positif itu sama. Hasilnya negatif. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Seperti itu. Teman-teman jangan lupa sambil dicatat ya. Ini untuk pembagian. Pembagian dan perkalian itu sama. Kalau positif dibagi positif atau positif dikali positif itu hasilnya positif. Positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Seperti itu. Sudah dicatat, teman-teman? Selanjutnya ada operasi hitung campuran. Operasi kurung dulu tuh yang dikerjain. 2 kali min 3 dulu berapa? Hasilnya tadi positif dikali negatif, pasti hasilnya negatif. Berarti 2 kali min 3 itu min 6. Baru dikalikan 3 dikali min 6. Sama dengan min 18. Jadi yang pertama dikerjakan itu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Misal, contoh. 4 ditambah min 2 kali 6. Sama dengan 4 ditambah min 12. Sama dengan 8. Ya, seperti di rumus yang tadi. Positif ditambah negatif, itu bisa hasilnya positif atau negatif. Lihat yang bilangannya lebih besar. Bilangan lebih besar itu bilangan 12. 12 tandanya negatif. Berarti hasilnya negatif. Selanjutnya contoh yang kedua. 2 dikurangi 8 kali min 3. Sama dengan 2 dikurangi, perkalian dulu tuh. 8 kali min 3 dulu dikali. Berarti 2 dikurangi min 24. Negatif dikurangi negatif, itu jadi, pengurangan ketemu dengan negatif, itu jadi penjumlahan. Sorry, hasilnya jadi 26. Itu typo ya. Selanjutnya, bila perkalian dan pembagian berada dalam satu operasi hitung, maka kerjakan operasi sebelah kiri. Jadi dari depan dulu kerjain. Kalau misalnya, Bu, ada perkalian sama pembagian dulu yang dikerjain. Boleh dari kiri ke kanan. Silakan kerjakan dari kiri ke kanan. Contoh, 3 dikali 4 dibagi minus 2. Sama dengan 3 kali 4 dulu. 12 hasilnya. 12 dibagi min 2.
Hasilnya min 6. Contoh yang kedua. 14 dibagi min 7 dikali min 5. 14 dulu dibagi min 7. Hasilnya min 2. Dikali min 5. Berarti hasilnya min ketemu min, hasilnya plus. Jadi hasilnya 10. Terus ini kalau misalnya bisa dikerjakan dari kiri ke kanan, kerjakan ya. Tapi kalau misalnya soalnya 12 dibagi 5 dikali 2 misal. 12 dibagi 5 nggak bisa, berarti 5 dulu kali 2, seperti itu. Cari yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan dari sebelah kiri. Kalau misalnya nggak ada perkalian dan pembagian dalam soalnya, kerjakan saja seperti biasa dari kiri ke kanan. Contoh, 3 ditambah min 4 dikurangi min 8 sama dengan 3 tambah min 1. Hasilnya min 1. Dikurangi min 8. Hasilnya 7. Contoh yang terakhir. 6 dikurangi min 3 ditambah 8 sama dengan 6 dikurangi 3. Dikurangi min 3. Min ketemu pengurangan jadi plus. Hasilnya jadi 9. Ditambah 8 jadi 17. Seperti itu. Contoh selanjutnya, Bu Asti akan memperlihatkan kalian secara langsung bagaimana cara menghitung operasi campuran, yaitu pada pecahan. Operasi hitung campuran, seperti tadi Bu Asti sudah jelaskan. Misal ada contoh. Silakan sambil ditulis ya teman-teman contohnya. Siapa tahu ini soalnya keluar nanti di PEC. Jelas gak ini Bu Asti? Tangan Bu Asti dan pulpen ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Nih, misal 100 dikali 2 ditambah 3 sama dengan, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Jelas, Bu. Oke. 100 dikali 2 ditambah 3. Bu, ini ada perkalian. Tadi perkalian harus dikerjain terlebih dahulu. Tapi di sini ada dalam kurung. Jadi meskipun ada perkalian, tapi ada dalam kurung, kalian tetap kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Mengerti? Ngerti, Bu. 100 dikali 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Baru kalian bisa operasi hitungkan. 100 dikali 5? 500. 500. Seperti itu. Misal, contoh selanjutnya. (12 tambah 3 kali 3 kali 5). Yang dikerjakan yang mana? Dulu. Tanda kurung. Tanda kurung. Berarti tulis dulu nih soalnya. 12 tambah 3 kali. Itu siapa ya yang ngegemai? 12 tambah 3 kali 3 kali 5 berapa? 15. 15. Setelah ini 3 kali 15. Kerjakan Teman-teman sepertinya ada yang mau menggunakan dua perangkat ya. Jadi suaranya terpantul teman-teman. Yang satu, misalkan teman-teman menggunakan 2 perangkat, yang satunya suaranya dikecilkan. Buat apa pakai 2 perangkat? Soalnya suaranya bergema ini kayak 2 kali nih dari Bu Asti. Aku enggak. Ya, oke, silakan dilanjut Bu Asti.
Nih, ada setelah dihitung yang di dalam kurung, ada 12 ditambah 3 dikali 15. Yang dikerjakan yang mana dulu? 2 kali 15. Kali 15, betul. 12 ditambah 3 kali 15 berapa? 45. 45. Baru bisa dihitung. 12 tambah 45? 57. 57. Untuk operasi hitung campuran, sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Misal, contoh terakhir. Yang terakhir untuk operasi campuran. 15 dibagi 3 dikali 2. Yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Pembagian. Pembagian. Kalau misalnya ada pembagian dan perkalian, hitungnya dari kiri ke kanan. Seperti itu, mengerti? 15 bagi 3? 5. 5. Dikali 2. Sama dengan 10. seperti itu. Bisa dipahami? Paham. Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya. Besokannya nggak ada. Ada Tadi kan ke belakang. operasi hitung pada pecahan. Contoh. Kali 0,2 ditambah Semuanya di-mute dong, jadi nggak kelihatan. 1,5. Ya, teman-teman silakan di-mute ya, karena Bu Asti tidak pakai share screen, tapi menjelaskan secara langsung. Ada contoh soal, 3/4 dikali 0,2 ditambah 1,5. Gimana nih, Bu? Kalian boleh dirubah jadi pecahan. Boleh juga jadi desimal. Kita pakai pecahan terlebih dahulu. 3/4 dikali 0,2 itu berapa per berapa? 1/5. Oke, 0,2. Iya, 1/5 betul. 20. 10. Bu, lihat, Bu. Semuanya di-mute, kenapa? Iya, 2/10. 2/10 ini belum diperkecil ya, masih 0,2 dulu dirubah menjadi pecahan biasa. Ditambah 1,5 berarti 15/10. 15/10. Sama dengan 3/4 dikali, ini bisa diperkecil gak? Sorry, ini bisa diperkecil gak? Bisa, Bu, jadi 1/5. Jadi 1/5. Ditambah, ini bisa diperkecil? Bisa. Jadi 3/2. 3/2. Sama dengan siapa yang bisa menjelaskan selanjutnya? Bawahnya dirubah, disamain. Yang dikerjakan terlebih dahulu perkalian dulu apa penjumlahan dulu? Kalian. Kalau perkalian dirubah dulu gak bawahnya? Enggak. Tidak usah, langsung kali aja. Yang atas dikali dengan yang bawah, betul tidak? Mengerti tidak? Ya. Kalau perkalian tidak perlu diganti bawahnya nih, tidak perlu disamakan dulu. Jadi langsung dikalikan manual. 3 dikali 1? 3. 3/4 dikali 5? 20. 20. Ditambah 3/2. Baru kalau penjumlahan, penyebutnya disamakan. Berarti PPK dari 20 dan 2 itu berapa? 20. 20. 20. 20 bagi 20? 1. 1 kali 3? 3. 3. Tambah 20 bagi 2? 10. 10 kali 30. 3? 30. Sama dengan 33/20. Dirubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? 3 dibagi 33
dibagi 20. 21, benar gak? Benar. Dibagi, pengurangan 3, 1. Berarti ditulisnya 1 ini untuk bilangannya, bilangan bulatnya. 13 disimpan di atas apa di bawahnya? Tas. Di atas. Di mute. Bisa. Jadi ditulis di atasnya 13/20. Jadi hasilnya 1/13/20. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Teman-teman yang lainnya di mute ya. Biar teman-teman bisa mencatat. Kelihatan tidak? Ya. Kelihatan ya. Silahkan dicatat. Teman-teman, maaf silahkan di mute dulu. Agar catatan dari Bu Asti terlihat. Sudah? Dicatat ya, terutama yang operasi hitung bilangan pada pecahan. Sudah ya teman-teman? Sudah bisa dilanjut? Sudah bisa dilanjut? Sudah. Udah. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Enggak. Bu Asti harapkan semoga semuanya paham ya. Ingat, kalau misalnya dalam operasi hitung campuran, itu kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu, baru kerjakan dari kiri ke kanan. Kalau tidak ada yang di dalam kurung, tapi ada penjumlahan dan perkalian atau pembagian, kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan, seperti itu. Lalu kalau misalnya soalnya itu bentuknya pecahan atau desimal, silahkan rubah dulu menjadi bentuk yang sama. Semuanya boleh dirubah ke pecahan dulu, boleh. Boleh dirubah ke desimal dulu, boleh. Yang penting pecahannya sama. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Asti mau kasih beberapa soal untuk kalian latihan di rumah. Silakan ditulis ya. Teman-teman, Bu Asti minta di-mute agar layarnya tetap fokus pada Bu Asti. Silakan ditulis soalnya ya. Jelas gak tulisannya? Masih buram, Bu. Terlalu dekat. Bu, masih buram. Masih buram, kurang fokus. Nih. Dah. Udah, Bu. Seri-seri. Ini aja nih. Apa itu? Kelihatan? Ya.
Ibu buram. Buram ya? Dia nggak bisa. Buram, Bu. Masih buram. Masih buram kurang. Udah. Bentar, bahas tulis dulu. Hanya 3 soal ya teman-teman, silahkan dikerjakan. Ini hanya untuk latihan saja. Silahkan dicatat dulu dan dikerjakan setelah jam Umi selesai boleh, ketika waktu senggang saja. Sorry, tambahan deh, satu lagi. 10 lagi, Bu. Banget, Bu. Apa tuh, Bu? Sudah? Belum. Udah. Layarnya Bu Asti kan ya? Iya, Bu, sudah saya spotlight. Nah ya. Di layar hanya Bu Asti kan ya, teman-teman ya? Iya, benar. Oke, sudah selesai? Belum. Sudah ya? Oke, Bu rasa cukup ya, teman-teman. Itu hanya untuk latihan dan kurang lebihnya soalnya seperti itu yang akan dipecekkan. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya Nggak tugasnya ada udah sih. selesai, yang tadi itu soal dikirim nggak? Tidak usah, Kak. Itu hanya Oke. untuk latihan saja. Tapi dikerjakan ya, karena Ibu, nanti dikasih kuis lagi nggak, Bu? untuk matematika silakan latihan dari latihan-latihan yang sebelumnya, karena yang akan keluar itu dari latihan-latihan sebelumnya. Tidak ada, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Asti kembalikan kepada Bu Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Asti atas penjelasannya. Dari Bu Isti. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mereview pembelajaran bahasa Sunda. Untuk pembelajaran bahasa Sunda akan direview oleh Bu Wiwi.
Oke, terima kasih Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini Bu Wiwi akan sedikit mereview materi bahasa Sunda yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Sebelum ke materinya, Bu Wiwi mau tanya nih, teman-teman, bahasa Sunda sudah belajar apa? Ngaran sato, ngaran tartangkalan. Sudah. Iya, ngaran sato, sareng ngaran tatangkalan. Atau nama hewan dan nama tumbuhan. Kenapa ya Bu Wiwi, Bu Isti, dan Bu Asti itu mengambil tema bahasa Sundanya itu? Karena itu dihubungkan kepada proyek teman-teman ya. Jadi temanya itu flora dan fauna, sehingga bahasa Sundanya pun teman-teman mengenal nama-nama hewan dan tumbuhan dalam bahasa Sunda. Oke, Bu Wiwi langsung saja ya teman-teman, langsung share screen. Sudah terlihat teman-teman? Belum. Sudah. Oke, di sini Bu Wiwi lengkapi gambar-gambar juga ya. Walaupun pasti teman-teman udah tahu gambar kepiting seperti apa, gambar kelinci seperti apa, namun Bu Wiwi dukung dengan gambar-gambarnya. Oke, di sini ada langsung aja ya, ngaran sato atau nama hewan. Ada keyep atau kepiting. Coba teman-teman ulangi, keyep. Oke, terima kasih. Kemudian ini kelinci, bahasa Sundanya yaitu kelenci. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada hewan kerbau. Bahasa Sundanya yaitu munding. Selanjutnya ada kodok. Bahasa Sundanya bangkong. Nah, ada kupu-kupu. Bahasa Sundanya yaitu kupu-kupu. Oke. Kemudian ada kura-kura. Bahasa Sundanya kuya. Bukannya kuyanya dua ya, Bu? Kenapa? Bukannya kuyanya ada dua? Satu. Kalau dalam bahasa Sunda tidak diulang kura-kura, tapi kuya. Oke. Selanjutnya ada ikan. Bahasa Sundanya adalah lauk. Oke. Kemudian ada kecebong. Bahasa Sundanya adalah burui. Iya. Ih, geli, Bu. Selanjutnya ada ulat. Bahasa Sundanya adalah hileud. Ya. Dan terakhir faunanya itu semut. Bahasa Sundanya adalah sirem. Sirup tanaman. Oke, lanjut ke ngaran tatangkalan atau tumbuhan ya. Yang pertama itu ada nanas. Bahasa Sundanya adalah danas. Oke. Kemudian durian. Bahasa Sundanya adalah kadu. Bawang putih, bahasa Sundanya yaitu bawang bodas. Nah, ada timun, bahasa Sundanya adalah bonteng. Selanjutnya itu labu, bahasa Sundanya adalah waluh.
Selanjutnya ada padi. Bahasa Sundanya adalah pare. Jadi bukan pare atau ini ya. Bacanya pare. Selanjutnya ada bambu. Bahasa Sundanya adalah awi. Selanjutnya ada ubi jalar. Bahasa Sundanya adalah boled. Ya. Selanjutnya ada pepaya. Bahasa Sundanya adalah gedang. Gedang ya, tapi gedang. Ya. Yang terakhir yaitu adalah kencur. Bahasa Sundanya yaitu cikur. Oke, sudah. Itu teman-teman mengenai jenis tato sareng tatangkalan anu badai dipelajari oleh teman-teman ya. Jadi kenapa Bu Wiwi di sini dilengkapi dengan gambar? Karena nanti akan berhubungan dengan teknis PEC-nya. Teknis PEC-nya seperti apa ya? Oke, Bu Wiwi jelaskan. Nanti file yang Bu Wiwi tampilkan akan di-share kepada teman-teman sebagai bahan untuk mengikuti PEC. PEC Bahasa Sunda dilaksanakan hari Jumat pukul 10.20. Jadi teman-teman cuma nyampe hari Rabu. Iya. Hari Jumat tanggal 24 September ya. 24 ini 2020. Jumat pekan ini ya, Kak? Jumat pekan ini ya. Iya. Ulangan Bu, Jumat pekan ini. Ulangan Bu. Sunda. Iya, bahasa Sunda pukul 10.20. Jadi setelah pembelajaran Kapan? Wiwi jelaskan dulu tekniknya ya. Nah, nanti PEC-nya yaitu dengan lisan atau ujian lisan. Nah, Bu Wiwi mute kamu. Bu Wiwi mau di-unmute dulu, Bu. Mute maaf. Oke. Nah, itu teman-teman PEC-nya melalui Zoom meeting pada pukul 10.20 sampai dengan selesai. Teknisnya adalah teman-teman nanti akan di breakout namun satu orang bersama fasilitatornya masing-masing. Nanti akan dites secara lisan dan teman-teman menyebutkan bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya binatang atau tumbuhan yang fasilitator tunjukkan gambarnya nanti secara langsung. Jadi teman-teman harus hafal gambar, nama bahasa Sunda, dan bahasa Indonesianya. Seperti itu. Nanti Bu Wiwi share ya filenya ya, supaya teman-teman bisa menghafalkan. Oke? Oke, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dalam tugasnya. Dan hari ini pengumpulan bahasa Inggris ya? Iya. Bu Wiwi, Bu Isti, dan Bu Asi tunggu ya teman-teman. Lagi yang mengumpulkan. Akhir dikumpulkan pukul 9 malam. Oke, itu saja Bu Isti, Bu Asti, dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi atas penjelasannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwi bahwa untuk PEC Bahasa Sunda itu tesnya lisan bersama fasilitatornya masing-masing. Jadi teman-teman akan di break out sendiri-sendiri ke ruang kelas dan langsung di tes oleh wali masing-masing ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Enggak. Dipanggil satu-satu sini. Ya, nanti satu persatu di break out. Yang berapa lama? Ibu yang TK-nya juga hari Jumat, Bu. Kalau matematika PEC-nya pekan depan Soliha.
Kemudian teman-teman untuk hari ini, teman-teman deadline pengumpulan video bahasa Inggris di Google Classroom pukul 9 malam ya. Radit? Hari apa, Bu? Bahasa Inggris hari ini Solihah? Udah kemarin. PLH ya. Kalau yang PLH? PLH Besok. Besok. PLH besok. PLH emang ngapain, Bu? Sudah banyak, sudah Itu nanam tanaman gitu. Cara menanam tanaman. Dibikin deskripsi kan, kalau nggak salah. Baik teman-teman, sudah pukul 8. Antara brainstorm sama video. Jadi sudah pukul 8.54. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi kepada teman-teman, silahkan pertanyaannya. Oke. Ayo. Untuk leader, silahkan disiapkan teman-teman di unmute ya. Yuk kita berdoa. Kakak Naswa lagi di mana, Solihah? Habis. Di perjalanan ya? Di luar, Bu. Ya. Di Amanila ya. Oke, silakan kepada leader untuk disiapkan. Sikap. Siap. Iya. Kepalanya didudukkan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzi sakhkhara lana hadza inna lahu muqrinin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review pembelajaran PAI dan PKN ya. Dengan Pak Faisal untuk PAI. Itu apa sih? Baik teman-teman, terima kasih banyak atas semangatnya, semangat semua. Dan yang belum sholat duha, silakan setelah ini sholat duha. PKN apa? Pendidikan kewarganegaraan. Tentang Pancasila. Wah, belajar Pancasila, butir-butir Pancasila.